Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handania Rahima Putri Naka dengan NIM 2410 20 50 11 3. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah metode intervensi individu dan keluarga. Nah, saya akan menjelaskan beberapa poin penting tentang metode intervensi individu dan keluarga. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga tahapan atau proses intervensi, yang keempat contoh kasus sederhana, dan yang terakhir adalah refleksi pribadi. Nah, lanjut kepada yang pertama, yaitu pengertian. Pengertian dari metode intervensi individu adalah proses di mana seorang pekerja sosial melakukan pendampingan kepada seseorang tanpa melibatkan pihak lain. Nah, di sini pekerja sosial menggali bagaimana kondisi psikologis, kemudian juga mencari tahu apa saja kebutuhan klien dan juga mencari tahu permasalahan yang dialami oleh klien secara lebih mendalam. Nah, dalam proses intervensi ini juga pekerja sosial harus menciptakan hubungan yang aman dan suportif supaya nantinya klien ini merasa aman dan nyaman untuk mengungkapkan perasaan dan pengalaman yang dialaminya. Tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya adalah supaya klien ini memahami permasalahan yang dialaminya, kemudian juga meningkatkan kemampuan coping, kemudian juga meningkatkan kesadaran diri dan juga menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh klien. Nah, kemudian metode intervensi keluarga. Metode intervensi keluarga ini adalah proses di mana seorang pekerja sosial melakukan pendampingan kepada klien dengan melibatkan anggota keluarga. Karena seorang individu tidak terlepas dari keluarganya, sehingga dinamika, komunikasi, dan juga hubungan antar keluarga dapat mempengaruhi kondisi psikologis klien. Nah, dalam hal ini, seorang pekerja sosial harus menciptakan dan juga harus membantu sebuah keluarga untuk memahami permasalahan apa yang dialami oleh klien dan juga membangun hubungan dan juga dukungan emosional antar keluarga supaya nantinya dalam proses intervensi akan berjalan secara lebih optimal. Nah, kemudian lanjut kepada tahapan dan juga proses intervensi. Dari yang saya pelajari ada beberapa poin. Yang pertama adalah engagement dan juga assessment. Kemudian yang kedua adalah planning atau perencanaan. Yang ketiga implementasi atau proses intervensi. Yang keempat evaluasi, dan yang terakhir adalah terminasi. Nah, kemudian lanjut kepada contoh kasus sederhana. Contoh kasusnya ini adalah seseorang bernama Anita, di mana dia mengalami gangguan kecemasan. Nah, gangguan kecemasannya ini mengakibatkan Anita tidak bisa tidur di malam hari. Dan ini berdampak pada aktivitasnya sehari-hari. Dia menjadi tidak fokus dan juga tidak dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik. Dan hal ini sangat-sangat mengganggu Anita sehingga dia mencoba untuk mencari bantuan dari pekerja sosial. Nah, kemudian pekerja sosial nantinya tidak langsung untuk memerintahkan Anita untuk melakukan intervensi, tapi terlebih dahulu nanti akan melakukan engagement dan juga assessment kepada Anita. Setelah ditemukan permasalahannya apa, nanti akan dilakukan tahap planning, yaitu perencanaan oleh pekerja sosial. Nah, dari planning ini nantinya juga akan dilakukan implementasi, yaitu proses intervensi. Setelah dilakukan intervensi, kemudian dievaluasi untuk mengukur sejauh mana efektivitas dari intervensi tersebut dan juga meninjau kemajuan dari klien. Kemudian yang terakhir adalah terminasi. Nah, kemudian untuk refleksi pribadi dari saya sendiri, mata kuliah metode intervensi individu dan keluarga sangat-sangat penting untuk kita pelajari sebagai calon pekerja sosial, karena pengalaman saya ketika saya ke Sumatera bulan Januari sampai bulan Februari yang lalu, ketika saya bertemu dengan para penyintas, metode intervensi individu dan keluarga ini sangat penting untuk dipelajari. Tapi karena pada saat itu saya belum mengetahui bagaimana teori dan juga bagaimana prosesnya, saya tidak menerapkan hal itu, dan itu menjadi evaluasi bagi diri saya sendiri. Nah, tapi setelah adanya
mata kuliah ini saya menjadi lebih tahu dan juga nantinya akan saya terapkan ketika saya sudah menjadi pekerja sosial. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.